Halo, kembali lagi bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Salam Pabem. Eh, buat yang pertama kali ikutin acara ini udah kenal sama saya lah. Kalau yang baru saya kasih kenalan dulu. Saya adalah seorang perencana keuangan. Saya jual produk keuangan. Saya bukan pendeta. Saya beribadah di satu gereja namanya Jakarta City Blessing yang cabang Green Lake. Terus acara ini setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai jam 9. Kalau ketinggalan, saya punya channel YouTube, bisa nonton. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Ada IG juga, sama juga namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya selain daripada video ini nih, saya ada video renungan harian. Jadi subscribe aja buat dengerin. Terus apa lagi ya? Itu aja lah. Nah, hari ini saya mau lanjutin seri hikmat dari Amsal. Jadi saya ada hikmat dari Amsal buat yang udah biasa dengerin, taulah. Hari ini yang pelajaran ke-13. Judulnya adalah merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan. Jadi Amsal itu isinya tuh adalah hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan buat bikin hidup kita lebih baik. Yang acara ini banyak ngomongnya tentang uang ya. Jadi tentang uang, tentang bisnis, tentang kerjaan, tentang bagaimana bisa sukses. Jadi saya fokusnya di sana. Sesuai sama pekerjaan saya. Merencanakan ke merencana merencanakan masa depan. Ini konteksnya soal keuangan dan soal pekerjaan. Kita buka satu ayat di Amsal 24 ayat 27. Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ini rada membingungkan ya. Saya baca terjemahan lain nih. Bangunlah rumahmu setelah engkau mempersiapkan pekerjaan dan ladangmu. Ya, jelas nih. Bangunlah rumahmu setelah engkau mempersiapkan pekerjaan dan ladangmu. Percaya nggak percaya, banyak orang nggak peduli sama hidupnya sendiri. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya, banyak orang nggak peduli sama hidupnya sendiri. Gimana kita bisa tahu? Gampang. Kita dengerin aja rencana dia di dalam hidup. Kalau misalnya dia nggak punya rencana masa depan, kemungkinan besar nih orang sebetulnya nggak peduli sama hidupnya sendiri. Kok bisa begitu? Gini, orang itu kita asumsikan bahwa dalam hidup itu mereka mau maju. Kita asumsikan. Kenyataannya adalah nggak semua orang hidupnya pengen maju. Banyak orang maunya hidupnya gitu-gitu aja. Banyak. Kok bisa gitu ya? Namanya orang ya, macam-macam ya. Ada orang mau maju lebih ambisius, ada orang nggak terlalu ambisius, ada orang yang sama sekali nggak ambisius. Nah, tapi ini sebetulnya hal yang sangat penting. Di dalam masa depan itu di dalam masa depan itu banyak hal yang kita perlu rencanakan. Karena yang saya mau bahas ini bicara soal keuangan, bicara soal pekerjaan, bicara soal bisnis, saya fokusnya ke sana. Tapi sebetulnya banyak hal yang berkaitan sama masa depan yang kita bisa bahas. Orang itu karena mereka nggak berpikir banyak mengenai masa depan, mereka itu nggak rencanain masa depan itu, jadi mereka hidup itu selalu ikut arus. Contoh paling gampang gimana? Begini, orang udah lulus SMA, tanya nih mau kuliah apa? Kuliah ini. Kenapa? Si A kuliah ini teman baik saya, si B kuliah ini teman baik saya. Ini tandanya adalah dia tidak memiliki persiapan. Nah, saya adalah salah satu orang yang enggak mempersiapkan masa depan saya waktu dulu. Kenapa bisa begitu? Karena saya enggak mengerti. Nah, dulu saya pernah ngomong di siaran sebelumnya, kalau nanti subscribe ke saya punya channel YouTube bisa lihat tuh. Jadi ada satu seri di Amsal, hikmat dari Amsal ini yang ngomongin tentang pentingnya punya mentor atau penasehat. Jadi kita ini perlu tahu nih, kita ini perlu tahu
informasi-informasi yang akan kita hadapi nanti sehingga kita tahu apa yang harus kita putuskan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti, ini akan jadi sulit buat memutuskan. Kenapa? Karena informasi itu penting. Merencanakan masa depan ini berhubungan tentang informasi. Berhubungan tentang kemauan kita, berhubungan tentang seberapa kita menghargai hidup kita. Orang itu banyak yang gak berpikir bahwa masa depan itu penting. Banyak orang berpikir kita hidup untuk saat ini saja. Jadi balik ke contoh yang tadi itu ya. Waktu saya kuliah dulu, bukan kuliah, SMA. Saya gak tahu saya mau kuliah apa. Terus saya pikir, saya mau kuliah komputer aja lah karena kuliah komputer itu cepat. Akhirnya benar cepat, 3,5 tahun sudah selesai. Masalahnya adalah saya nggak belajar apa-apa. Waktu saya nggak kerja itu, saya malah kerja jadi guru. Akibatnya apa? Sebetulnya semua ilmu saya pelajaran di waktu saya kuliah itu nggak banyak kepake. Sayang. Tapi untungnya saya dapat pekerjaan. Walaupun nggak ada hubungannya sama pendidikan saya. Kenapa saya bisa lakukan hal semacam itu? Karena waktu itu nggak ada orang ngajarin saya. Apa yang saya mau, minat saya digali, bakat saya digali, kemauan saya digali, nggak dilakukan itu. Jadi saya pikir ya udah saya kuliah aja yang paling gampang, yang paling cepat lah, apalah. Ya benar, waktu itu umumnya orang-orang kuliah 4 tahun, saya kuliah 3,5 tahun. Karena saya nggak suka, makanya saya akhirnya lebih cepat. Tapi habis itu saya kerja yang lain-lain lah, saya kerja jadi guru lah, saya kerja di bank lah, kerja ini kerja itulah segala macam lah. Nggak ada hubungannya. Sekarang saya baru tahu saya punya passion, saya punya kecocokan nggak lain dan nggak buka adalah di bidang keuangan. Keuangan ini adalah bidang saya. Nah, seandainya dulu waktu saya kuliah, saya belajar keuangan, mungkin sekarang saya udah jauh lebih tajam nih daripada sekarang. Mungkin. Tapi anyway, masa lalu itu bukan sesuatu buat disesali. Masa lalu itu buat pelajaran aja, supaya masa depan kita nggak ulangi lagi. Nah, banyak orang karena mereka nggak menghargai hidup mereka menyia-nyiakan hidup mereka sekarang. Jadi, orang itu tahu dari mana dia menghargai dia punya hidup, dari dia punya itu perencanaan masa depan. Kalau nggak ada perencanaan masa depan, kemungkinan besar dia nggak menghargai hidup dia. Dan kita bisa lihat lagi dari cara dia hidup, dia menghargai hidup dia apa enggak. Banyak orang nggak peduli, nggak mikir aja gitu. Kenapa? Kayak misalnya contoh lah yang gampang lah. Biasa anak-anak muda kan suka kayak kebut-kebutan lah, nggak pakai helm, terus melakukan banyak hal berbahaya hal lainnya. Atau melakukan hal-hal yang bodoh yang nantinya bakal muncul di internet dan gak bisa hilang selamanya. Ini semua berkaitan dari orang-orang yang gak berpikir soal masa depan mereka. Dan ini bisa terjadi sama siapa aja, termasuk orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Di Cina, bukan di Indonesia, di Cina ya. Di Cina itu ya, mereka pasang banyak sekali CCTV. Terus semua warga negaranya itu dimonitor dari kecil. Kalau misalnya mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, itu mereka punya skor jadi jelek. Akibatnya apa? Mereka akan susah masuk ke sekolah yang bagus. Nah, karena mereka lulusannya dari bukan sekolah yang bagus, nanti pas mereka cari kerja pun mereka nggak bisa dapat pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Itu saking dikontrolnya kayak begitu. Nah, kita harus ngerti bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang harus kita rencanakan. Kalau kita memang peduli dengan hidup kita, maka kita harus merencanakan masa depan kita. Sekali lagi saya ulang, ini penting. Kalau kita memang peduli dengan hidup kita, maka kita harus merencanakan masa depan kita. Kalau kita peduli, kalau kita nggak peduli, ya udah nggak ada masalah, kita hidup aja, rusak hidup kita nggak masalah. Tapi kalau kita peduli, kita harus mulai merencanakan masa depan. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat penting. Nggak banyak orang ngerti. Contoh lagi yang lain, banyak orang itu ya mau nikah tinggal nikah, nggak tahu habis nikah tinggal di mana. Bagaimana keadaan rumahnya,
bagaimana keadaan pekerjaannya, bagaimana keadaan kau nanti punya anak, segala macam, nggak tahu. Pokoknya nikah dulu. Ini sama sekali tidak bijaksana. Ini nggak benar. Firman bilang nih, yang tadi saya baca tuh, Amsal 24 ayat 27. Kita harus punya pekerjaan jelas dulu, barulah kita boleh membangun rumah. Rumah maksudnya rumah tangga. Kita harus jelas dulu nih. Jadi ada plan-nya nih. Suami istri kerja sekian lama, rumah sudah kebeli, sudah punya mobil, punya anak, istri baru boleh berhenti kerja dan sebagainya atau bagaimana. Itu semua mesti dipikirin. Nggak bisa, oh lihat aja ntar deh. Nggak ada masalah sama kita, maksudnya kita lihat ntar itu dalam artian kita membuat keputusan dengan cepat. Tapi banyak orang nggak memutuskan. Ketika kita memutuskan untuk tidak mau tahu, masa depan kita sudah diputuskan. Kenapa? Karena hidup ini memang begitu. Dalam artian, orang-orang yang nggak siap akan kesulitan. Orang-orang yang nggak siap akan kesulitan. Contoh yang gampang kayak beginilah. Sekitar berapa tahun ya? Mungkin 5-6 tahun yang lalu kali ya. 5-6 tahun yang lalu, ojek-ojek di banyak kota besar di Indonesia itu mulai kehilangan pekerjaan. Digantikan sama Gojek. Nah, orang-orang nggak bisa ikut itu, akhirnya mereka kegerus, nggak ada pekerjaan. Sebelum ojek-ojek ada becak-becak. Becak-becak udah kegusur sama ojek-ojek. Sekarang ojek-ojek kegusur sama ojek online. Nanti apalagi yang kegusur kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita harusnya sudah bisa mempersiapkan diri. Pekerjaan apa yang kira-kira di masa depan nggak akan ada lagi. Dulu, itu Fujifilm, tempat kita cetak foto, kalau ada yang tahu tempat cetak foto, itu dulu di mana-mana. Sekarang udah nggak ada lagi, sedikit sekali. Satu komplek aja belum tentu ada satu. Kenapa? Karena nggak banyak lagi orang pakai foto cetakan. Banyak orang udah pakai foto digital. Bahkan buat formulir-formulir banyak yang pakai digital, nggak harus yang langsung. Nah ini semua sebetulnya kita bisa pikirin tuh. Begitu udah kelihatan ada tanda-tanda, kita harus udah mulai mikirin. Nah tapi orang nggak pikirin. Akibatnya begitu benar-benar terjadi, bisnis makin susah, orang nyalahin. Aduh kenapa ya bisa begini ya? Kenapa kok ada ojek online? Yang disalahin ojek online-nya, yang disalahin foto digitalnya, yang disalahin macam-macam. Bukan mereka yang nggak bisa berubah. Ini adalah pemikiran yang salah. Merencanakan masa depan itu adalah hal yang sangat penting. Firman sudah bilang bahwa kita ini harus merencanakan masa depan. Gak bisa kita duduk diam aja, gak bisa. Namanya Tuhan kasih kita otak, kita mesti pakai. Mesti cari, mesti gali firman Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong tentang A, B, C, D, E. Ini penting banget. Penting banget. Nah, jadi kita nih perlu mikir nih, buat yang sekarang dan yang akan datang. Kita perlu mikir buat yang sekarang dan yang akan datang. Dalam hal apa? Ya semua hal. Terutama kalau saya punya spesialisasi adalah bidang keuangan. Apa sih yang harus dipikirkan buat sekarang dan masa depan? Gampang. Pertama, kita kerja, duit habis gitu aja atau masih ada sisa? Kita punya tabungan nggak? Kita nabung secara konstan nggak? Kita udah punya asuransi apa belum? Kita punya dana darurat apa enggak? Ini kalau kita bilang jawabnya enggak, berarti kita nggak punya perencanaan masa depan. Artinya apa? Kita nggak peduli sama hidup kita. Selesai. Orang itu perlu mikir nih. Oke lah, sekarang misalnya saya masih muda. Saya rasa saya nggak perlu beli asuransi, oke. Misalnya amit-amit 2 tahun lagi tiba-tiba sakit, duit apa yang mau dipakai? Oh pakai uang tabungan, oke. Keluarin duit tabungan buat bayar itu semua kan gede. Sayang nggak?
Sayang. Padahal waktu dia muda dibeli asuransi murah. Dia udah mulai tua, lebih mahal. Terus nggak ada dana darurat. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak kerja lagi, karena alasan apalah, misalnya corona gitu, dia mau hidup dari mana? Nggak ada. Kalau orang tuanya kaya nggak apa-apa. Kalau nggak bagaimana? Ini masalah. Tapi suka orang nggak mikir. Pokoknya gaji datang berapa, habis segitu, selesai. Gua pokoknya mau setiap hari ada Starbucks, ada boba, ada kopi ini, kopi itu, kopi ini, kopi itu. Macam-macam. Ini nggak bijaksana. Nah, kita mesti ngatur keuangan kita. Jadi kita mikir loh. Pikir itu susah, tapi pikir itu perlu. Pikir nih, kalau soal uang, saya mesti gimana? Nih dari saya punya gaji sekian, bagaimana saya cara aturnya? Nabung itu mestinya di depan, bukan di belakang. Kalau ada yang mau lebih jelas, saya nggak jelasin detail di sini perencanaan keuangan. Saya punya YouTube ada tuh. Perencanaan keuangan bagian 1, bagian 2 itu rada jelas lah. Saya di sini cuma nyinggung sedikit aja. Intinya adalah orang itu perlu mempersiapkan masa depan keuangan dengan cara punya asuransi, punya dana darurat, baru bangun aset. Nah, ini 3 ini harus dilakukan, nggak bisa enggak. 3 hal ini nggak harus dilakukan. Asuransi, dana darurat, sama bangun aset. Ini keuangan. Terus kalau pekerjaan bagaimana? Pekerjaan juga sama. Kita mesti melakukan sesuatu yang sekarang kita lakukan dan masa depan bisa berkembang. Kita mesti kerja di tempat di mana perusahaannya itu produknya di masa depan tetap akan dipakai. Kita kalau kita bisnis pun sama, kita harus melakukan sesuatu yang masa depan itu bakal tetap jalan dan bisa lebih baik. Contohnya apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya kasih contoh yang gampang. Waktu itu saya pergi keluar kota, saya pergi ke Cirebon apa mana ya saya lupa. Bukan Cirebon, salah satu kota Jawa. Nah, saya naik di sana nggak ada taksi online, di sana ada taksi biasa doang. Saya naik taksi dari airport pergi ke hotel, terus orangnya kasih saya nomor telepon. Kasih saya nomor telepon, dia bilang kalau misalnya butuh kendaraan, butuh taksi, telepon dia aja ntar dia bakal datang. Argonya tetap kayak biasa. Terus dari saya ngobrol sama dia selama di jalan, ternyata dia bukan cuma punya satu armada, dia punya beberapa armada. Bayangin loh, ini seorang supir taksi, tapi dia punya beberapa armada. Jadi dia punya uang, dia DP mobil, mobilnya dia suruh orang tarik, dua-duanya dapat duit. Luar biasa, dah ini revolusioner. Saya dulu pernah kasih tahu sama teman saya cara yang sama. Jadi dia tarik Uber, mestinya dia kumpulin duit, duitnya itu dia beliin satu lagi armada, terus dia tarik, orang lain tarik, sama-sama tarik, dapat duit lagi supaya dia bisa makin banyak. Lama-lama dia bisa jadi juragan Uber. Ini zaman masih ada Uber ya. Tapi teman saya nggak tertarik. Ya udahlah. Nah, tapi ini sesuatu yang kita harus pikirin. Sekarang saya kerja cuman begini, oke. Saya sekarang bisnis cuman begini, oke. Tapi masa depannya bagaimana? Saya mau bagaimana? Saya mau bagaimana? Saya mau perkembangannya bagaimana? Nah, ini semua kita mesti pikirin. Begitu kita udah punya tujuan, kita bakalan cari cara. Bagaimana caranya supaya ini bisa jalan? Bagaimana caranya supaya mimpi saya ini bisa terwujud? Nah, kalau kita nggak mikir, berarti kita nggak penting kita punya hidup. Ini masalah besar. Satu ayat lagi. Kita lihat Ulangan 6 ayat 3. Ulangan 6 ayat 3. Ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Dengarkanlah hai bangsa Israel. Lakukanlah itu dengan setia, yang di atas-atasnya tuh.
supaya baik keadaanmu dan supaya engkau menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Garis bawahi kata susu dan madu. Susu dan madu. Susu dan madu. Kenapa? Susu itu melambangkan pendapatan kita sehari-hari. Sesuatu yang gak tahan disimpan lama. Kebutuhan kita sehari-hari itu diibaratkan sebagai susu. Madu itu adalah makanan yang bisa bertahan sangat lama. Buat apa? Buat nanti kalau udah tua, ini simpenan buat jaga-jaga. Nah, Tuhan itu mau supaya orang bangsa Israel itu terpelihara bukan cuma sekarang aja, tapi sampai kapanpun. Makanya kenapa Tuhan kasih umpama itu adalah susu dan madu. Nah, ini juga sesuatu yang kita perlu ingat. Merencanakan masa depan itu ngomongin soal masa sekarang dan masa depan. Kalau kita sekarang nggak bisa makan, ya kita udah mati lah, nggak ada masa depan lagi. Tapi kalau misalnya sekarang kita punya apa terus kita habisin semuanya, masa depan apa yang akan menanti kita? Karena kita nggak punya persiapan. Nah, kita harus ngerti nih, Tuhan itu mau kita mempersiapkan masa depan kita. Tuhan yang mau, bukan bangsa Israel, bukan kamu, bukan Anda dan saya, tapi Tuhan yang mau. Kalau Tuhan nggak mau kita mempersiapkan masa depan kita, dia nggak akan bilang begitu. Dia akan bilang begini, oke, setiap hari pokoknya kalian akan makan mana, tenang aja. Makan mana aja terus, tenang aja. Pokoknya mana akan turun terus. Nyatanya adalah mananya stop. Begitu mereka masuk ke dalam ke tanah Kanaan itu, dan mereka udah mulai memakan hasil dari bumi itu, mana itu stop. Habis itu apa dong? Ya hikmat Tuhan dipakai. Nah, kenapa orang pelihara pohon buah, mangga lah apa segala macam? Karena pohon mangga itu bisa berbuah berkali-kali sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi kayak di Indramayu ya, kalau ada yang tahu ya, sehari-hari mereka kerja jadi petani. Petani itu biasanya sekitar 4 bulan atau 6 bulan itu sudah bisa panen. Tapi setiap rumah itu ada pohon mangga. Pohon mangga itu setahun bisa panen juga, setiap tahun dua kali. Dan itu terus menerus sampai puluhan tahun. Pohon mangga itu umurnya panjang. Itu adalah simpenannya mereka. Jadi buat kebutuhan sehari-hari mereka pakai panenan dari padi. Lalu untuk income jangka panjang itu mereka dari pohon mangga. Nah, kita juga sama. Kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi kalau kita punya uang itu sebagian kita pakai sekarang, sebagian buat masa depan. Kalau kita punya pekerjaan juga sama. Pekerjaan kita sekarang begini, di masa depan kita harus punya rencana. Rencana-rencana itu tuh kita perlu lakukan. Kita nggak bisa cuman tanda kutip bergantung pada kemurahan Tuhan terus-menerus. Mana itu stop. Mana itu stop. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau cuman kasih mukjizat ke anak-anaknya. Tuhan mau anak-anak itu menikmati berkat. Nah, waktu kita kerjakan sesuatu atau kita berbisnis sesuatu, Tuhan akan memberkati. Nah, berkat itu kita harus kelola dengan hikmat dari Allah. Gimana caranya? Ya ini, jangan habiskan semua, sisakan, sisihkan. Ada pos-posnya mesti diisi, supaya apa? Supaya kita tidak ada masa susah. Bukan maunya Tuhan nih, kita kena corona terus bisnis jadi masalah. Terus kita jadi nggak bisa makan. Ini bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita berjaga-jaga senantiasa. Kayak Yusuf, dia sudah dipersiapkan duluan. Ketika ada 7 tahun kelimpahan, semua hasil dia simpen 20%, sehingga ketika masa kesusahan datang, rakyat-rakyat pada aman. Orang-orang Israel aman. Kenapa? Karena dia punya persiapan. Nah, persiapan ini yang harus kita lakukan. Susah nggak? Mungkin susah kalau belum biasa. Tapi ini sesuatu yang harus kita latih. Mempersiapkan masa depan sesuatu yang harus kita latih.
Contoh, kalau misalnya kita nih mau menikah nih, kita harus tanya nih sama diri kita sendiri nih. Kita sekarang lagi pacaran, kita udah siap belum buat nikah? Ada nggak kesiapan? Kalau misalnya belum punya rumah, lalu mau bagaimana? Berapa lama kira-kira bisa punya rumah? Berapa lama kira-kira baru boleh punya anak? Berapa lama baru istrinya boleh berhenti kerja buat ngurus anak? Atau mungkin enggak, atau cuma pakai susu doang. Ini semua adalah hal-hal yang harus direncanakan. Kalau enggak nanti jadi kacau. Saya dengar orang-orang ada, mudah-mudahan enggak ada pendengar yang begini, sampai mereka umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, mereka masih ngontrak. Sedih banget. Sedih banget. Tuhan itu mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang berhasil di dunia ini. Berhasil itu bukan bicara soal keuangan doang, betul. Tapi kalau kita nggak punya uang nih bahkan buat makan, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita ini kan anaknya Allah. Kita ini anaknya Allah. Artinya apa? Kita ditakdirkan untuk berhasil. Tapi kita mesti pakai hikmat yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Orang itu nggak otomatis jadi berhasil. Nggak ada. Tiba-tiba nih toko 1 langsung jadi 5 nih tanpa ada rencana. Tiba-tiba aja begitu. Nggak bisa. Semua tuh dipikirin. Semua dipikirin. Mama saya dulu jualan, buka toko material. Saya juga baru tahu belum lama ini bahwa mama saya ternyata dulu itu pinter bisnis. Cuma karena akhirnya dia lebih fokus ngurus anak, papa saya buka toko sendiri, jaga toko sendiri. Jadi akhirnya nggak terlalu berkembang, biasa aja. Tapi dulu mama saya rupanya saya tahu, saya baru dengar pinter bisnis. Jadi dulu kan orang tua saya itu mereka buka toko material. Nah dia bilang kalau di Medan itu biasanya orang suka datang, mau bangun rumah tanya-tanya dulu nih harga toko A, harga toko B, harga toko C, udah tahu baru mereka mulai bangun. Jadi mama saya punya strategi bagus. Dia bilang gini, kita ini nggak usah untung di batu bata, kita untung di lain aja. Tapi batu bata harganya kita murahin supaya orang beli sama kita. Dan ternyata memang benar berhasil. Nah di Medan itu dulu orang tua saya lumayan tuh. Ini semua tuh hasil dari pemikiran mama saya. Nah mama saya pinter orangnya. Kita pun perlu lakukan hal yang sama. Saya punya satu om, saya pernah cerita mungkin. Om saya ini pinter kalau bisnis. Tapi dia nggak pernah beli tempat usaha. Dia padahal pernah punya uang begitu banyak, dia beli tanah-tanah tapi bukan buat usaha, buat yang lain-lain. Nah suatu kali dia tutup usaha, dia mau mulai usaha lagi udah nggak bisa karena nggak ada tanah. Akhirnya ya udahlah setengah mati lah dia. Nah kita ini perlu punya perencanaan di dalam hidup. Perencanaan itu adalah sesuatu yang udah mutlak. Kita nggak bisa nggak punya perencanaan, nggak bisa. Tapi perencanaan kita perlu sesuai sama kehendak Tuhan. Kalau nggak ya gagal juga. Tapi intinya gini loh, kita jadi orang nih mesti mau mikir, mesti mau berpikir, mesti mau kerja, mesti mau merencanakan masa depan. Jangan jadi orang yang cuman ngalir aja, cuman ikut arus aja, cuman ya udahlah hidup sekedar hidup lah. Kita nggak bisa begitu. Kita ini orang Kristen. Kita ini orang Kristen, di dalam kita ada Yesus. Artinya apa? Kita harus melakukan hal-hal yang spektakuler. Karena Tuhan maunya begitu. Bukan kita sendiri yang mau loh. Tuhan yang mau supaya kita hidupnya luar biasa. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau komen, mau tanya, boleh silakan kontak saya langsung. Saya kasih nomor HP saya 0819 3218 4218. Sekali lagi. Oke, balik lagi. Nah, kenapa orang enggak mikirin masa depan? Kenapa? Alasan pertama karena males. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Kita buka ayatnya di Amsal 6.
Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi Amsal ini bilang nih, orang males coba pergi kepada semut. Perhatiin bagaimana dia tuh numpuk makanan. Supaya pas musim dingin tetap ada makanan. Jadi orang males ini akan menyebabkan orang itu nggak mau mikirin masa depan, nggak mau siapin masa depan, nggak mau ngurusin masa depan. Maunya pokoknya sekarang. Kalau suruh mikir, capek, susah. Memang benar, susah buat mikir tuh susah, perlu usaha. Tapi perlu dilatih. Nah kalau orang udah malas latihan bagaimana? Semua orang mau jago main bola kayak Cristiano Ronaldo, tapi nggak ada yang mau latihan, ya nggak bisa. Gitulah. Nah kita ini perlu jadi orang yang rajin. Ini bukan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk motivasi diri kita sendiri doang. Maksudnya kita ini nih perlu dari hati kita yang paling dalam bahwa kita mau menghargai hidup ini. Kita dalam hidup ini kita mau maju, kita nggak mau gitu-gitu aja. Ini yang akan memotivasi kita ini akan berhasil. Kalau nggak bisa. Semua bisnis besar di dunia mulainya dari mimpi. Mimpi itu apa? Orang mikirin di masa depan. Orang mikirin, orang rencanain. Orang tuh kalau bangun rumah ya, mulainya itu dari gambar. Bangun rumah itu mulainya dari gambar. Nah gambar itu susah bikinnya. Gambar itu susah. Kalau Anda arsitek atau ada teman-teman Anda arsitek, coba tanya aja. Susah apa gampang bikin gambar rumah? Susah. Tapi mereka mau lakukan dan karena itu mereka dibayar mahal. Arsitek tuh bayarnya mahal. Kenapa mereka mau lakukan? Karena ini bagus, ini penting, ini berguna. Nah arsitek itu bayarnya mahal. Kita nih kalau mau punya rumah bagus ya kita pakai arsitek mahal. Wah bayarnya bisa se-M sendiri kali cuma gambarnya doang. Itu adalah sesuatu yang orang itu persiapkan. Nah kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Kita perlu pikirin. Saya juga sekarang pikirin. Apa yang saya pikirin? Saya pikirin kalau nanti saya anak udah gede, dia butuh kuliah, mau kuliah di mana, biayanya berapa. Saya dari sekarang saya udah mulai siapin duit. Ini yang saya lakukan. Padahal anak saya belum ada 2 tahun. Kok bisa begitu? Karena biaya pendidikan dari tahun ke tahun naik. Nah kalau Anda nggak tahu ini, gawat juga nih kalau misalnya Anda punya anak terus nggak tahu. Biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya hidup, semua biaya dari tahun ke tahun naik. Ada nggak yang gratis? Ada, kentut. Kentut gratis. Tapi yang lain semua biayanya naik. Nah kita harus siapin. Kita harus siapin. Biaya pendidikan. Ada satu sekolah dekat rumah saya. Cuman ruko doang. Ruko-ruko beberapa biji jadi satu. Uang pangkalnya minta 20 juta buat yang TK. Uang sekolahnya sejutaan. TK. Bayangkan kalau misalnya nanti dia udah masuk kuliah nih. Kalau dia mau kuliah di luar negeri gitu ya. Saya harus siapin berapa M. Nah kalau saya nggak siapin dari sekarang bagaimana? Ini saya harus pikirin. Ini saya kerjain. Nah kalau saya malas-malesan nih. Ya udahlah nanti lihat aja gimana lah. Lihat aja gimana. Akibatnya apa? Saya nggak pikir, oh iya saya harus cari duit nih, harus cari lebih rajin nih. Saya ya udahlah gini-gini aja hidup lah. Ternyata amit-amit misalnya dia SMA cuman selesai SMA nggak bisa kuliah lagi, bagaimana dia mau kerja yang bagus? Kasihan. Gitu. Ini saya cuma lagi cerita contoh nih. Tentu saja namanya anak saya kan saya udah ajarin dari kecil kan macam-macam, jadi nggak mungkin dia kurang pinter lah kalau udah gede.
Tapi saya sebagai orang tua, saya perlu persiapkan. Saya sebagai orang tua, saya perlu persiapkan. Anda, pendengar di rumah, walaupun sudah tua pun masih tetap perlu persiapan. Sekarang oke, saya umur udah 60 tahun, 70 tahun, oke nggak apa-apa. Tapi kan Anda kan nggak langsung besok meninggal. Sebelum sampai meninggal itu, apa ya aja yang udah kita persiapkan? Saya punya temen ya beberapa ya orang tuanya itu sudah beli tanah kuburan. Kalau ada yang tahu ya, sekarang tanah kuburan itu ya harganya mahal dan modelnya itu kita beli sekali untuk seumur hidup. Sekali untuk selamanya. Kalau yang zaman dulu, kalau ada yang tahu lah model-model kayak Pondok Rangon lah, Tanah Kusir segala macem, itu kita mesti bayar sewa setiap tahun. Kalau nggak bayar sewa lagi, itu kuburannya itu bakal ditumpuk. Jadi kuburan lama itu nanti tetap, kalau ada yang baru nih tutupin yang lama nih, jadi udah hilang gitu. Nah, ada model-model yang mahal-mahal tuh kayak San Diego lah, Lestari lah, apalah macam-macam namanya. Itu kita beli satu kali, itu buat selamanya kita bisa pakai. Tapi harganya mahal, satu harganya ratusan juta. Tergantung yang single lah, double lah, keluarga lah, apa segala macam lah. Nah, banyak orang udah beli itu duluan sebelum ada kenapa-napa. Kenapa? Karena mereka membuat persiapan. Jadi kalau misalnya nanti sesuatu terjadi, anaknya nggak pusing. Karena harganya mahal. Bukan harganya murah, bukan sejuta 2 juta, harganya ratusan juta. Nah, ini salah satu persiapan yang orang-orang suka bikin. Nah ya saya sih nggak bilang kita perlu mikir soal itu sejauh itu. Tapi masalah kalau kita sekarang udah mulai berumur, mungkin itu sesuatu yang kita perlu pertimbangkan. Kalau misalnya nanti saya meninggal, apa yang akan saya wariskan kepada anak-anak saya atau cucu saya? Apakah saya akan mewariskan utang? Apa saya akan mewariskan masalah? Apakah saya akan mewariskan masalah-masalah? Atau saya kasih warisan rumah, saya kasih warisan saham, saya kasih warisan uang tunai, kasih warisan asuransi, kasih warisan hal-hal yang baik lah, intinya lah perhiasan gitu. Orang-orang zaman dulu suka tuh beli perhiasan tuh banyak-banyak. Firman bilang di dalam Amsal, rumah dan harta warisan orang tua. Artinya Tuhan itu mau supaya orang-orang itu mewariskan sesuatu yang baik kepada keturunannya. Sekarang saya nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Mulailah simpen duit, mulailah investasi, mulailah beli asuransi. Supaya apa ya, kalau terjadi sesuatu, paling enggak saya nggak ngerepotin keluarga saya. Sekarang meninggal aja lumayan mahal. Kalau mau sewa tempat di heaven gitu udah belasan juta, minimal 20-an juta. Belum termasuk kalau dibakar atau rumah atau itunya, atau kalau misalnya dia perlu dikubur. Itu belum termasuk kalau misalnya amit-amit masuk rumah sakit dulu. Sekarang rumah sakit tuh harganya gila-gilaan. Satu malam bisa jutaan satu malam. Apalagi COVID 2 minggu bisa 200-300 juta. Luar biasa. Bagaimana kalau nggak ada persiapan? Nah ini kita mesti pikirin, kita mesti rencanain. Nggak boleh males. Penghalang nomor 2, kenapa orang nggak mikir masa depan adalah, yang pertama kan males tuh. Yang kedua adalah tinggal di masa lalu. Nah kadang-kadang orang tuh dulu pernah sukses, nah itu aja tuh yang jadi patokan dia yang dulu-dulu. Oh iya saya dulu pernah sukses, tapi habis itu saya gagal. Terus udah dia diem aja tuh, tunggu mati tuh. Nggak bisa begitu jadi orang. Jangan tinggal di masa lalu. Kita ini jadi orang mesti maju. Kenapa Tuhan bikin mata itu di depan? Ya buat lihat ke depan, bukan buat lihat ke belakang. Nah, kita ini hidup juga sama. Mau kita dulu berhasil, mau kita dulu gagal, itu semua sudah gak penting karena itu sudah masa lalu. Yang paling penting adalah sekarang kita merencanakan yang sekarang dan yang masa depan. Itu aja yang penting. Mau dulu kita jaya banget, terus hancur, atau kita dulu payah banget,
terus pernah berhasil atau apapun, sudah nggak penting. Masa lalu ya masa lalu. Sekarang ya sekarang. Kita mau maju. Tuhan mau kita maju. Oleh karena itu kita perlu fokuskan hidup kita buat masa sekarang dan masa depan. Oke. Saya masih rada panjang nih, jadi kita nggak ada break. Saya mau lanjut aja nih. Oke. Saya mau kasih satu cerita, ini cerita bagus banget nih. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah join satu multi-level marketing. Ini multi-level marketing, dia ngomongin tentang bagaimana membangun passive income. Saya nggak jalanin multi-level sekarang, cuman saya mau kasih tahu bahwa ini ceritanya bagus banget dan ini sangat menginspirasi. Suatu kali ada satu orang kepala desa, itu mereka mengalami masalah air. Jadi desa tempat mereka tinggal itu nggak jauh dari sungai, rada jauh lah. Jadi mereka setiap hari itu rakyatnya itu harus pergi ke gunung buat ambil air. Lalu dia kasihlah kepada 2 orang kontrak untuk menjual air kepada mereka. Satu namanya Embro, satu namanya Pipo. Ini cerita saya dapatnya dari multi-level namanya MW ya. Jadi si Embro sama si Pipo ini, mereka setiap hari pergi ke gunung, ambil air pakai ember. Jadi dipikul. Setelah beberapa lama, si Embro itu dia punya ide, oke, saya supaya bisa lebih banyak air, saya beli gerobak. Gerobaknya itu ditaruh air lebih banyak. Habis itu dia pekerjakan orang lebih banyak lagi nih. Jadi dia dapat duit lebih banyak. Nah si Pipo dia punya rencana juga, tapi rencananya itu adalah dia membangun pipa dari gunung itu sampai langsung ke desanya. Nah si Embro karena dia punya ide bagus nih, dengan segera dia langsung jadi orang kaya. Si Pipo karena dia kerjain pipa susah nih, dia kerjainnya pelan-pelan, waktu weekend doang dia punya waktu, dia kerjain pelan-pelan, rada lama. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya pipanya jadi. Begitu pipanya jadi, orang gak ada lagi yang beli air sama si Embro. Semua orang beli air dari si Pipo. Karena si Pipo langsung ada pipanya langsung ke dalam rumah. Jadi gak usah lagi diantar-antar pakai ember. Lebih cepat bisa langsung. Nah akibatnya si Pipo jadi kaya luar biasa dan si Embronya bangkrut. Nah ini adalah gambaran bagaimana caranya kita kalau dalam hidup ini harus mikirin masa depan sehingga kita bisa punya masa depan yang baik. Apakah itu keuangan kita, apakah itu bisnis kita, pekerjaan kita, semuanya kita harus rencanakan. Saya mau sampai sini aja, saya punya sharing. Saya mau tutup ke satu ayat. Ayatnya ada di Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Ini Yesus yang ngomong nih. Jawab Yesus kepada mereka. Sorry sebentar ya. Mana ya? Yohanes 6. Anyway, Yesus bilang begini nih. Dia bilang gini, bekerjalah jangan untuk makanan yang akan binasa, tetapi makanan yang kekal. Tentu saja makanan yang kekal maksudnya adalah ya keselamatan. Tapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah
kita ini jangan kerja buat sesuatu yang sebentar hilang. Kita nih mesti bikin sesuatu yang bertahan lama. Kita harus membuat sesuatu yang bertahan lama. Ini sangat penting. Nah, ini semua kita bisa lakukan kalau kita punya cara pikir yang benar. Saya cerita sampai sini aja. Sekarang saya mau buka, saya mau kasih informasi, mau kasih pengumuman. Yang pertama, kalau misalnya ada yang mau tanya soal keuangan, mau konsultasi soal keuangan, soal hal-hal yang saya udah mention, dan sebagainya, atau kalau ada yang mau memberikan support untuk acara ini, boleh kontak saya di nomor telepon yang tadi saya kasih, 081932184218. Jangan lupa subscribe ke saya punya channel YouTube di Kelimpahan Alkitabiah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada yang lagi cari penghasilan tambahan yang bagus, boleh kontak saya. Modalnya apa sih? Perlu punya iPad doang. Kalau punya iPad generasi 6 ke atas, iPad generasi 6 ke atas udah bisa. Ini bisnisnya jualan produk keuangan sama kayak saya kerjain ini. Saya bakal mentor gratis sampai berhasil kalau mau berhasil. Nggak usah bayar daftar, nggak ada daftar, ini cuma jualan doang. Sama yang terakhir, kalau misalnya ada yang mau buku rohani, saya punya buku rohani, saya bikin sendiri. Bentuknya PDF, WhatsApp ke saya, nanti saya kirimin pakai WhatsApp. Oh, terakhir ada satu lagi. Setiap Jumat malam saya bikin, saya bahas firman, tapi nggak ada hubungannya sama keuangan. Jadi temanya umum, pakai Zoom. Kalau misalnya ada yang mau, nanti saya masukin ke grup. Saya masukin ke grup, WhatsApp grup. Nanti setiap Jumat ada Zoom. Kalau mau boleh kontak saya di nomor yang tadi.